Baik, terkait kasus dugaan pencemaran baik yang dilaporkan oleh Dr. Andreas terhadap Dr. Doktif, dan itu penyebabnya karena Dr. Doktif ini mengoreksi terkait apa yang dilakukan oleh Dr. Andreas. Nah, bicara soal yang pada akhirnya Dr. Doktif ini menjadi tersangka TSK di Polda Polrestabes Medan ya. Nah, kenapa polisi belum melakukan penahanan atau penangkapan? Karena memang ini hanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, dan itu ancamannya hukumannya di bawah 5 tahun, 9 bulan kalau salah. Jadi makanya mungkin itu yang polisi tidak melakukan penahanan karena memang ancaman hukumnya cukup ringan. Dan kalau kita melihat sudah menjadi tersangka, maka berarti polisi menetapkan tersangka terhadap Doktif karena memang sudah ada berarti bukti-bukti yang cukup sehingga mereka melakukan tersangka. Nah, bicara penahanan itu adalah kewenangan polisi. Bisa juga polisi tangkap, tahan, tapi kembali tadi karena memang ini di bawah 5 tahun. Hanya 9 bulan ancaman hukumnya. Kira-kira begitu. Harus berapa kali ada surat pemanggilan sampai akhirnya datang untuk pemeriksaan, dipanggil paksa untuk pemeriksaan? Oke, kalau kita lihat bersama bahwa pemanggilan sudah 2 kali. Batas pemanggilan tentu sampai 3 kali. Kalau 3 kali Doktif tidak datang, dia manggil terus, maka polisi akan memanggil secara paksa. Pasti itu. Karena ini kan baru 2 kali. Tentunya tinggal kita tunggu nanti apakah yang ketiga kali dari pihak Doktif datang atau tidak. Nanti polisi lah akan memaksa itu untuk pemanggilan. Demikian. Tapi ada kemungkinan bisa dijemput paksa masih bang ketika 3 kali masih mangkir juga dari panggilan itu. Kalau ketiga kali Doktif tidak datang atas pemanggilan dari pihak Polresta Medan, makanya mereka akan memanggil secara paksa. Karena ini hukum yang bicara. Kecuali dia cuma sebagai saksi aja pun bisa dipanggil paksa, apalagi ini sudah menjadi PSK. Kira-kira begitu. Bang, ini kan dari pelapor sendiri Dr. Andreas mempertanyakan, bisa dibilang mandek gitu ya Bang, karena belum ada pemanggilan, justru ada surat datang ke pelapor untuk reka adegan khusus, gelar perkara khusus di Mabes Polri. Ini hal wajar gak Bang? Justru harusnya kuasa hukumnya harus proaktif, pertanyakan ke pihak penyidik dari Polrestabes Medan, tanyakan kenapa. Tapi kembali tadi kan ada batas sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali dipanggil, barulah pihak kuasa hukum atau pihak Dr. Andreas ini mendesak kepada penyidik, kenapa tidak manggil. Tapi menurut saya ada baik tunggulah. Kita coba berpikir positif terhadap penyidik yang ada di Medan, kepolisian Medan. Semoga kita dilihat nanti kalau memang pun ada panggilan ketiga, kan bisa diuji apakah mereka memaksa atau tidak untuk memanggil ketika Doktif manggil lagi. Kan ini belum terjadi. Ya kita tunggu aja nih, kira-kira begitu. Bang, tapi kalau dugaan-dugaan perihal kinerja dari penyidik, juga ada kepentingan pribadi, itu bisa masuk nggak sih Bang unsur ini? Maksudnya ada power dari seorang Doktif dalam kasus ini? Kalau terakhir ada dugaan-dugaan asumsi ada power, saya tidak berani berspekulasi seperti itu. Tapi yang jelas kita bilang tadi, di dalam pemanggilan, surat panggilan itu polisi, itu ada 3 kali batasnya. Kecuali sudah 3 kali panggil, kemudian penyidik tidak memaksa untuk panggil TSK ini, baru kita berasumsi ada apa dengan kepolisian. Kita tunggu, karena ini memang masih ada cukup waktu lagi untuk panggilan ketiga. Kira-kira begitu. Mungkin terakhir, saran dari Abang sendiri sebagai rekan sejawat, langkah-langkah yang bisa diambil oleh kuasa hukum Dr. Andreas dan Dr. Andreas sendiri seperti apa? Ya kalau saya bilang kan ini sudah masuk laporan, kemudian sudah ditersangkakan Doktifnya. Saya pikir dari pihak Dr. Andreas ini dalam arti kuasa hukumnya tinggal koordinasi dengan pihak polisi. Itu kita punya hak kok untuk koordinasi dan bertanya ke mereka. Nanti kan ada jawaban dari mereka. Itu saya pikir itu yang paling langkah yang paling tepat. Karena kalau kita cuma diam bicara di media percuma. Datang ke pihak kepolisian, tanyakan, jadi terjawab sudah. Kenapa? Nah nanti kan polisi jawab. Sekali lagi saya katakan tadi, karena ada batas sampai 3 kali pemanggilan gitu. Menurut saya sambil tunggu saja nanti. Kalau memang pihak kuasa hukum tidak mau mendesak dari pihak kepolisian, artinya koordinasi lah. Kira-kira begitu. Udah Bang, udah.